bagaimana wajah dunia kerja kita di era new normal atau di kenormalan baru. Selamat malam, bertemu kembali dengan kami, Andi Hanif Mursid. Kami ingin berbagi prediksi 9 perubahan perilaku keluarga ya, terkait dengan dunia kerja di era new normal. Pertama, di era new normal ini work from home itu akan menjadi permanen. Jadi kerja dari rumah itu akan menjadi permanen. Kenapa? Karena setelah 4 bulan ngejalanin pola kerja dari rumah, itu banyak yang merasa bahwa work from ini ternyata pola kerja yang jauh lebih produktif, lebih efisien, lebih efektif. Kenapa? Karena paling nggak setiap hari kita bisa hemat 2 jam untuk berangkat ke kantor, 2 jam untuk pulang dari kantor. Yang kedua, di rumah pun kita bisa ngejaga keseimbangan antara work, life, dan play. Jadi balance, work, life, play, balance. Keseimbangan antara kerja, itu work, life itu kehidupan keluarga, dan play. Play ini artinya bermain mencari kesenangan, bermain dengan anak, bermain dengan keluarga, nonton TV, dan ngerjain hobi dan lain-lain gitu. Jadi banyak yang akan ngerasa meskipun sekarang ini kerja ke kantor sama ke pabrik udah boleh lagi karena kita pelan-pelan udah melonggarkan PSBB, masuk kepada kenormalan baru. Tapi nanti akan banyak yang memilih untuk work from home Karena yang ke kantor itu kan atau yang ke pabrik maksimal 50% kapasitasnya. 50% lagi work from home, jadi kerja dari rumah. Jadi nggak terhindarkan bahwa kerja dari rumah itu akan menjadi sesuatu yang permanen. Karena keinginan itu ada, demand-nya ada, supply-nya juga ada. Kemudian yang kedua, co-working space yang sebelumnya itu adanya banyak di pusat-pusat bisnis kayak kalau di Jakarta tuh di Sudirman, di Tamrin atau di pusat-pusat bisnis yang lain. Dengan adanya new normal ini akan banyak tumbuh co-working space di daerah-daerah yang menjadi penyangga Jakarta. Misalnya Depok, Bekasi, Tangerang, Bogor, bahkan mungkin ke daerah-daerah yang banyak perumahan, misalnya kayak Cibubur, Cikarang. Karena apa? Karena orang kalaupun dia memilih tetap bekerja ke kantor, mereka akan berupaya untuk bisa bekerja di kantor yang deket gitu. Karena apa? Karena kalau sekarang kan mobilitas susah nih, ke kantor itu menjadi sesuatu yang nggak mudah sekarang kan. Jadi orang akan memilih bekerja yang terdekat dengan rumah. Itu trennya. Kemudian yang ketiga adalah munculnya apa yang namanya 6-feet office. Kalaupun misalnya orang bisa ke kantor, itu kan maksimal 50%. Nah di kantor pun sekarang ada perubahan layout ruangan yang luar biasa. Kalau dulu misalnya di level staff, satu meja itu bisa diisi 6 orang tuh, dempet-dempetan. Kita di sini sebelah kita udah ada teman kerja kita, sebelah kirinya juga ada gitu. Jaraknya mungkin kurang dari 30 cm. Karena nggak bisa lagi. Paling nggak jaraknya itu harus 6 feet 2 meteran lah seperti itu. Nah ini akan membuat jarak orang satu sama lain itu paling nggak 6 feet tadi, 2 meter. Layout ruangan akan berubah mengikuti standar itu. Bahkan kalau kondisi terakhir ini kan, kalau di ruang kerja kan udah nggak ada sekat-sekat lagi kan, udah nggak ada kubikel lagi.
nanti akan balik lagi pakai kubikel. Cuman ini nggak tertutup tapi transparan, ya. Sehingga bisa mengurangi potensi penularan COVID. Nah, itu kurang lebih akan terjadi di kantor-kantor kita, di pabrik-pabrik kita, ya. Yang keempat, rescaling talent, ya. Sekarang ini orang yang memilih untuk kerja, ya, apakah dia work from home, apakah dia ke kantor atau ke pabrik, nggak ada pilihan, dia harus punya digital skill yang bagus, ya. Karena apa? Karena ke depan ini semua aktivitas kerja kita itu akan lebih banyak menggunakan teknologi digital, akan virtual, ya. Kita meeting virtual, kita pelatihan virtual, kita seminar virtual, wawancara virtual, presentasi virtual, ya. Bahkan bukan itu aja, arisan virtual, halal bihalal virtual, reunian virtual, nongkrong-nongkrong virtual. Jadi kalau nggak bisa men-set up diri kita punya keterampilan digital, menggunakan alat-alat digital sehingga kita bisa berinteraksi secara virtual, ya, kita nggak akan bisa survive di era kenormalan baru ini. Yang kelima, yaitu tadi, semua aktivitas kita di kantor akan lebih banyak virtual, ya. Karena apa? 50% kan nggak bisa datang ke kantor, tetap harus di rumah. 50% lagi yang datang. Di kantor pun 50% itu karena banyak protokol yang harus diikuti, untuk ketemu yang fisik deketan itu seperti dulu era old normal itu udah nggak bisa lagi, dan ribet, ya, protokolnya banyak yang harus ikutin. Jadi pilihannya ya meeting virtual. Meskipun di sama satu lokasi kantor pun akan memilih meeting virtual karena itu lebih efektif, lebih efisien. Interview virtual, semua virtual, ya. Apalagi kalau yang kerja di rumah itu udah nggak ada pilihan lain. Dan kita harus menyiapkan diri masuk ke sana. Yang keenam, remote recruiting. Jadi ke depan itu perusahaan-perusahaan akan ngerekrut orang secara remote, ya. Nggak ada lagi semua pelamarnya disuruh datang ke satu tempat atau diundang ke perusahaan itu untuk ngisi formulir, untuk di interview. Nggak ada lagi kayak gitu, ya. Perusahaan akan mengumumkan ada butuh SDM secara virtual, kemudian pelamar-pelamar itu mengirim lamarannya secara virtual, dilengkapi dengan videonya, sehingga nanti tim rekrutmennya bisa melakukan analisis lebih tajam, ya. Yang lewat di proses itu nanti akan dipanggil untuk interview, tapi interview virtual. Lolos dari tim rekrutmen, tim HR, di interview oleh manajernya virtual. Bahkan untuk posisi-posisi tertentu di interview sampai ke board of director itu pun virtual semua, ya. Kalaupun dia lolos dipekerjakan, ya kemungkinannya dia akan kerja 50% virtual, work from home, ya, kecuali memang posisi-posisi tertentu yang memang harus datang ke office, misalnya untuk yang mengelola server, security, nah itu kan nggak terhindarkan, tetap datang secara fisik. Tapi yang lainnya akan virtual. Yang kedelapan, yang ketujuh, ya. Yang ketujuh itu setiap pemimpin itu ke depan harus punya kemampuan memimpin secara virtual, memimpin secara remote, jarak jauh, ya. Memimpin secara digital, ya. Karena apa? Ya itu tadi, 50% timnya akan bekerja work from home, ya. 50% lagi ada di office atau di pabrik. Tapi di office atau pabrik pun kan ketemunya nggak akan bisa seperti dulu, ya. Akan lebih banyak virtual juga. Jadi memimpin dengan menggunakan alat-alat digital, memimpin secara dari jarak jauh, ya. Bagaimana memanage by head, ya, mengelola semua sumber daya itu dengan rasio, dan lead by heart, memimpin dengan hati secara virtual, secara digital. Itu adalah kemampuan yang nggak terelakkan, harus dimiliki oleh semua pemimpin.
baik dari level mandor, supervisor, manager, sampai ke level board of director. Yang kedelapan adalah karena sekarang kita kan banyak berinteraksi secara virtual dengan Zoom, dengan Skype, ya, dengan Cisco Webex, ya. Orang akan mudah sekali fatigue atau kelelahan. Karena apa? Karena berinteraksi secara online itu jauh lebih melelahkan, baik secara fisik, apalagi mental. Ya. Karena nggak mudah, ya, apalagi kita baru. Ya. Orang akan mudah kelelahan secara mental. Ya, oleh karena itu butuh imbangannya. Imbangannya itu apa? Imbangannya lewat istirahat, lewat yang disebut play tadi, ya, bermain, bisa bermain dengan anaknya, keluarganya kalau yang work from home, ya, bisa juga dengan teman-teman sekantor. Tapi itu nggak mudah ya sekarang, ya, karena harus ada social distancing, kontak free. Nah, kurang lebih situasinya kayak begitu. Dan yang kesembilan, ada kebutuhan di semua keluarga di Indonesia itu akan men-set up di setiap rumah itu ada ruangan yang zoomable, yang zoomable working from home office, ya. Jadi di situ ada peralatan digital, ada aplikasi Zoom-nya, ada Cisco Webex, ada Skype, ya. Kapan aja kita butuh nge-zoom, ya, mudah untuk kita gunakan, ya. Bapak dan ibunya bisa menggunakan itu untuk kerja, untuk virtual meeting, presentation, untuk interview dan lain-lain, ya. Anaknya menggunakan itu untuk online learning, kakak-kakaknya bisa untuk kuliah, ya. Ibunya bisa menggunakan itu untuk arisan, ya. Bahkan keluarga itu bisa menggunakan untuk halal bihalal, untuk reuni, dan lain-lain, ya. Kurang lebih ini adalah 9 perubahan perilaku keluarga di era new normal ini terkait dengan perubahan yang ada di dunia kerja. Terima kasih.